Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalima Sada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara sukses di kripto di tahun 2025. Alasan saya ingin membuat video ini adalah saya udah membuat banyak video tentang apa yang harus teman-teman lakukan di tahun 2025 ini, dan saya yakin kalau teman-teman mengikuti apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, dan apa yang kita ungkapkan, teman-teman pasti udah dalam posisi cuan sekarang. Nah, di sini saya ingin mempertegas lagi, gimana sih bisa lebih sukses lagi dari awalnya sekedar cuan, sekarang lebih sukses lagi. Karena saya orang yang merubah ya, kalau kita ngomong dari nol yang menjadi portofolio 100 miliar di kripto dalam waktu 5 tahun terakhir. Dan saya ingin teman-teman juga merasakan apa yang saya rasakan. Mungkin hanya 10% atau 1%, tapi bagi saya itu udah cukup kalau banyak dari teman-teman ini bisa memperoleh manfaat dan juga keuntungan dari mendengarkan video ini. Pertama adalah pahami siklus market kripto dan juga timeline di market. Ini adalah kesalahan yang menurut saya paling fatal yang dialami oleh semua pemula. Banyak dari teman-teman ini yang tidak tahu bahwa kripto itu bergerak dalam suatu siklus. Sama seperti suatu musim. Ada musim panas dan juga ada musim penghujan. Ada musim panen dan juga ada musim menanam padi. Di kripto ini juga sama. Kalau teman-teman lihat 3 tahun terakhir ini, harga itu terus mengalami kenaikan, pasti akan selalu ada 1 tahun di mana harga kripto ini cenderung mengalami penurunan. Dan saya nggak mau teman-teman ini masuk market ketika momen harga ini mau turun. Dan ini mungkin hal yang tidak diungkapkan atau tidak disampaikan oleh para influencer lain atau mereka yang membuat video di YouTube ya saya ngomongnya tentang adanya potensi crypto winter atau potensi penurunan harga dari semua aset kripto, bahkan mungkin Bitcoin juga bisa memperoleh dampak penurunan. Nah, kalau kita lihat data dari BLX ya, kalau teman-teman mengikuti semua video di Akademi Kripto atau semua live stream yang kita lakukan, kita saat itu sangat bullish ketika harga Bitcoin itu ada di 76.000. Dan kalau teman-teman mengikuti kita, teman-teman pasti udah naik portofolionya 36% sampai 40%. Nah, apa yang bisa teman-teman lihat dari Bitcoin Liquid Index di sini? Teman-teman bisa melihat satu fakta bahwa siklus market kripto atau pergerakan harga Bitcoin itu akan mencapai yang namanya potensi market top atau kita switching dari pasar bull market ke bear market setiap kurang lebih 500 hari. Dan kalau ini timeline-nya ini juga match, kita mungkin akan mencapai yang namanya top of the market itu di sekitar bulan Oktober, September ya, sampai akhir tahun 2025 ini. Karena apa? Karena kalau teman-teman lihat vertical line di sini, ini adalah event Bitcoin halving, yaitu event di mana reward dari Bitcoin untuk para penambangnya ini dibagi setengah atau dikurangi 50%. Itu yang menyebabkan supply shock dan harga dari Bitcoin mengalami kenaikan. Kalau kita ngomong 1 tahun sebelum halving dan juga 1 tahun setelah halving, itu adalah momen terbaik untuk membeli Bitcoin. Karena apa ya? Kalau kita lihat nih ya, setahun sebelumnya, oke, Bitcoin ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan nih. Nah, ini mengalami kenaikan dan setahun setelah halving di sini dia juga mengalami kenaikan. Jadi, teman-teman harus paham, kita tinggal beberapa bulan lagi ke potensial market top. Dan nggak ada alasannya ya teman-teman untuk nggak masuk sekarang juga. Entah itu untuk melihat potensi kenaikan Bitcoin atau melihat alternatif-alternatif yang lain. Jadi saya memberikan gambaran di sini teman-teman bahwa ada yang namanya potensi market top dan teman-teman harus ekstra hati-hati, bisa memanfaatkan waktu yang ada ini sembari sangat hati-hati. Teman-teman juga bisa including Bitcoin, ya pastinya 70-80% di portofolio teman-teman dengan strategi cicilan atau kalau teman-teman mau lump sum dengan one single entry seperti yang kita sampaikan sebelumnya 76.000, ini teman-teman pasti udah up 35% lebih. Jadi teman-teman harus paham bahwa siklus market crypto itu akan selalu berakhir. Dan ketika ini berakhir, harga Bitcoin turun, apalagi altcoin-altcoin yang ada di market, pasti drop lebih dari 95%. Jadi teman-teman kalau mau sukses di market, ini harus pelajari siklus market crypto. Yang mana di Akademi Kripto udah ada juga videonya mengenai siklus market crypto. Dan mengapa saya dulu bisa sukses? Saya udah mengenal kripto sejak tahun 2016. Dan di 2020-2021, tepatnya di momen ini saya all in dan juga fokus kripto. Sehingga saya bisa memperoleh keuntungan ya ketika market ini ripping up selama 500 hari. Dan di sini waktu itu saya merubah 30 juta menjadi 7 miliar, 30 juta
Saya urunan dengan istri saya waktu itu. Ya, di sini saya memanfaatkan banyak sekali kenaikan di berbagai altcoin dengan strategi yang teman-teman bisa lihat juga di video Akademi Kripto yang sebelumnya. Jadi teman-teman kalau mau sukses di sini, yaitu adalah tahu siklusnya market dan tahu bahwa ini mungkin waktu-waktu terbaik ya beberapa bulan ke depan ini untuk memperoleh keuntungan di market kripto. Mengapa beberapa bulan ini mungkin menjadi saat yang terbaik ya untuk kita memperoleh keuntungan di kripto? Jawabannya adalah kalau teman-teman memiliki strategi di mana 70% sampai 80% itu untuk membeli Bitcoin, teman-teman masih punya ruang nih 30%-nya lagi untuk mungkin belanja altcoin atau trading altcoin atau membeli altcoin-altcoin baru yang mana masih berpotensi mengalami kenaikan ya. Dan ini pun juga timeline-nya sama ya teman-teman. Cycle top dari altcoin atau alts itu selalu terjadi kurang lebih 518 hari setelah halving nih. Jadi teman-teman di sini masih punya waktu spare time sampai 153 hari untuk mulai belanja altcoin dan juga tradingin altcoin dan potensi ya untuk melakukan penjualan pada akhir tahun ini. Karena kalau kita ngomong, kita udah bikin video ya di live stream dan juga video apa yang harus dilakukan di market crypto 2025. Ini waktu itu valuasi dari total 3 atau seluruh altcoin di market kecuali Bitcoin dan juga Ethereum. Ini ada di sekitar 700 billion. Sekarang udah di 911 ya, naik 34% atau valuasinya naik 200 billion. Jadi teman-teman harus pahami bahwa siklus market akan berubah beberapa bulan ke depan dan teman-teman juga harus siap dengan potensi perubahan yang ada kalau mau sukses di market kripto di tahun 2025. Cara kedua untuk sukses di market kripto di tahun 2025 ini adalah investasi di edukasi dan juga informasi. Teman-teman harus paham bahwa tadi udah saya ungkapkan nih, waktu kalian hanya tinggal beberapa bulan untuk memperoleh keuntungan secara maksimal di market ini. Jadi kamu harus membeli jatah kegagalan kamu dengan belajar orang yang udah melalui kegagalan-kegagalan itu sebelumnya. Jadi saya ini tidak serta-merta langsung ngomong nih di depan kalian seperti ini. Tapi saya udah tahu kripto tuh dari 2016 dan saya juga menjadi seorang pelaku pasar dari 2013. Ini udah berapa tahun? 10 tahun lebih. Saya udah lihat chart, saya udah mengamati pola pergerakan harga seperti ini, saya udah jatuh bangun, mengalami kerugian, keuntungan, sehingga saya bisa mengajar seperti ini. Selain saya juga merupakan seorang dosen, yang mana saya tahu konstruknya bagaimana cara mengajari seseorang. Di dalam Akademi Kripto, kita ini memberikan courses atau modul yang mana teman-teman bisa pakai untuk teman-teman ini bisa memperoleh keuntungan secara maksimal di market kripto. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian modul yang kita berikan, di sini kita ngajarin 3 hal topik yang sangat mendasar di kripto. Pertama tentang trading, kedua investing, dan ketiga ya programming. Bahkan teman-teman bisa nih ya lihat bagaimana developing di apps atau decentralized application di AC, yang mana ini levelnya adalah pengajar PhD S2 jurusan blockchain. Dan di sini teman-teman bisa memperoleh banyak sekali insight, banyak sekali market outlook, dan juga modul-modul yang mana teman-teman kalau terapin ini semua, saya yakin teman-teman langsung bisa plug and play ya, yang mana bisa memperoleh keuntungan di market kripto. Saya berharap dulu waktu ketika saya mulai di 2016 ada platform seperti ini. Namun waktu itu tidak ada platform seperti ini. Itulah mengapa ya waktu itu saya hanya belajar-belajar sendiri dan saya mengalami yang namanya jatuh bangun karena belajar sendiri, karena nggak ada mentornya. Nah sekarang teman-teman udah bisa ya mengakses berbagai informasi seperti ini, seperti yang diberikan di Akademi Kripto dan belajar nih bagaimana sih pasar kripto yang modern, bagaimana sih technical analysis, strategi investasi apa aja yang works, dan juga teman-teman akan jauh lebih paham. Karena kita tidak hanya memberikan edukasi atau memberikan teman-teman cara ya untuk memancing, tapi juga kita kasih ikannya ya. Di sini adalah analisa internal yang kita lakukan di channel Kalimasada. Di sini kita selalu memberikan teman-teman insight bagian dari berbagai analisa internal yang kita lakukan. Dan ya, teman-teman bisa melihat di sini di mana potensi entry dan juga di mana potensi exit yang ada. Dan ini sama ya, di mana kita share waktu itu potensi chart Ethereum sebelum breakout dan kemudian nah ini afternya ya, dia mengalami breakout dan hit the target. Jadi kita memberikan teman-teman informasi dan juga solusi bagi teman-teman yang kurang waktu nih untuk belajar. Kita juga memberikan akses bagi teman-teman yang oke mau belajar, tapi teman-teman juga
mau ngerti nih apa yang Kali Masada, Timothy Ronald, dan juga Akademi Kripto lakukan dalam waktu tertentu, ini teman-teman bisa menjadi bagian dari keluarga Akademi Kripto. Cara ketiga untuk sukses di market kripto adalah berani untuk eksplorasi. Saya dulu mungkin sama seperti teman-teman, melihat kripto ini nggak ada fundamentalnya, nggak ada barangnya, nggak ada wujudnya secara spesifik. Waktu itu saya juga sangat skeptis. Baru setelah saya nekat dan juga saya memperoleh keuntungan besar pertama saya udah nggak mungkin skeptis lagi. Karena it was on my eye to see berbagai keuntungan-keuntungan besar sehingga saya merubah puluhan juta ya, waktu itu ratusan juta. I was amazed, tapi yang lebih amazed pertama itu ketika saya melihat angka miliar pertama. Dan semenjak saat itu saya udah tidak skeptis lagi dengan kripto. Dan teman-teman juga harus mengambil poin penting seperti yang saya jelasin di sini. Waktu itu pun saya juga sama ya, saya bisa memperoleh keuntungan dari berbagai altcoin-altcoin yang mana dia memiliki naratif tertentu. Waktu itu adalah meme. Jadi teman-teman mungkin harus sedikit bereksplorasi atau sedikit mengambil langkah yang berani. Mungkin 70-80%-nya itu bisa untuk Bitcoin, namun 30%, 20%-nya ini teman-teman bisa eksplorasi untuk memanfaatkan yang namanya asymmetric bet. Waktu itu saya hanya membeli Shiba Inu $100 dan sekitar 1,5 juta waktu itu. Dan di ATH-nya Shiba Inu itu bisa mencapai sampai 1,8 miliar. Dan it was life changing moment bagi saya. Tapi waktu itu kalau saya tidak berani eksplorasi dan oke, saya hanya beli Bitcoin aja lah. Mungkin saya nggak bisa ada di titik ini sekarang. Jadi teman-teman harus memahami bahwa ada keberanian dan teman-teman harus mengambil dari sisa 20-30% portofolionya untuk mengambil yang namanya asymmetric bet. Apa itu asymmetric bet? Asymmetric bet itu adalah suatu bet atau suatu investasi di mana potensi kenaikannya itu unlimited dibandingkan dengan potensi kerugian yang teman-teman udah limit di awal. Sama seperti saya membeli Shiba Inu. It was asymmetric bet. Waktu itu sedikit token anjing yang keluar dan ada satu token yang berpotensi jadi the next Dogecoin. Dan saya melihat ya asymmetric bet, kalau misalkan portofolio saya drop ya itu mungkin hanya drop $100, tapi tiba-tiba itu naik sampai miliaran rupiah. Dan itu was asymmetric bet. Di market crypto itu selalu ada potensi yang namanya asymmetric bet di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mengapa? Karena market ini selalu memberikan teman-teman peluang, memberikan teman-teman kesempatan untuk melipat gandakan uang yang kalian miliki. Asal kalian punya pengetahuannya untuk bagaimana aset ini bisa berlipat ganda. Jadi teman-teman jangan hanya nurutin pakem yang ada, oke? Pakem yang ada oke ya, 70-80% untuk nabung Bitcoin, tapi sisanya bisa teman-teman berikan ruang untuk eksplorasi untuk memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Cara sukses kelima adalah tahu manajemen risiko dan ingat untuk take profit. Saya tahu teman-teman ini adalah mungkin ya tahun terakhir kripto ini di siklus bullnya. Mungkin tahun depan udah tidak siklus bull lagi atau mungkin yang terjadi adalah siklus bear market atau kita sebutnya sebagai crypto winter. Untuk itulah teman-teman yang mau 100% dari harta liquidnya di kripto tahun ini, saya secara pribadi bilang ya, sekali lagi not financial advice, tapi itu adalah langkah yang kurang bijak. Mengapa teman-teman? Ya teman-teman lihat ya, ini tahun terakhir. Mungkin hanya 1 tahun terakhir atau 6 bulan terakhir teman-teman bisa memperoleh keuntungan di sini. Jangan semua uangmu kamu pakai untuk investasi kripto sekarang. Dan saya pun yakin 30% aja dari total kamu punya kekayaan liquid, itu bagi saya udah cukup ekstrim. Kalau teman-teman punya uang 100 juta, 30 juta itu untuk kripto, itu fine. Tapi teman-teman ingat harus punya yang namanya dana darurat. 6-12 bulan ke depan, kalau misalkan investasi teman-teman ini tidak berjalan sesuai yang teman-teman kehendaki, teman-teman masih punya yang namanya dana darurat untuk hidup sehari-hari. Dan ingat, jangan pernah keluar kerjaan utama kalian untuk kamu mau full time di kripto. Kamu boleh fokus kripto, tapi jangan full time kripto. Sisihkan uang untuk tabungan, untuk dana darurat, dan jangan keluar pekerjaan. Kalau bisa kamu malah naik terus jabatannya, naik terus pangkatnya untuk kamu bisa memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan itu bisa kamu reinvestasikan di market kripto. Dan ingat ya, take profit jangan take picture. Karena banyak sekali orang di siklus-siklus sebelumnya yang kaya dari kripto tapi hanya lewat screenshot. Mereka tidak tekan tombol sell dan tidak merealisasikan keuntungannya di akhir siklus ini. Jadi nggak ada orang yang bisa timing the market perfectly, tapi kalau teman-teman udah happy, udah seneng dengan profit yang didapat, ya nggak ada salahnya teman-teman tekan tombol jual dan juga jadikan ya itu aset yang beneran ada di dunia nyata. Atau misalkan teman-teman tabung lagi uangnya dan nanti ketika kita akan melihat potensi siklus bull lagi setelah crypto winter, teman-teman bisa
beli lagi, masuk lagi di market kripto untuk bisa compounding the money. Jadi di 2021 yang saya lakukan, saya melakukan yang namanya take profit, saya realisasikan keuntungannya, saya trading ketika bear market, dan ketika mau bull market lagi di 2023 awal, saya positioning lagi di market. Itulah mengapa alasannya dari nol saya bisa ada di titik ini, karena saya tidak pernah rugi atau saya menghindari potensi kerugian dengan tahu kapan harus masuk dan juga kapan harus keluar. Saya harap teman-teman juga tahu kapan harus masuk dan juga kapan harus keluar. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.